Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku ingin melanjutkan video aku yang waktu itu beda mata kuliah psikologi dari semester 1 sampai semester 4. Nah, berhubung di sini aku udah semester 7, jadi di sini aku ingin melanjutkan dari mata kuliah semester 5 sampai semester 7. Nah, teman-teman, sebelum ditonton jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama semester 5 itu mata kuliah yang pertama itu ada bisnis Inggris. Ini di sini aku tuh mata kuliah wajib dan 2 SKS. Nah, di situ tuh kita mempelajari tentang kayak bahasa Inggris sih, kayak apa itu negosiasi, bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Di situ aku ujiannya tuh kayak bikin presentasi gitu, kayak berbicara bahasa Inggris tapi presentasi gitu. Terus yang kedua ada dinamika kelompok. Kalau ini aku 2 SKS itu mata kuliah ini tuh kita kayak buat program untuk kelompok gitu, kayak untuk anak-anak misalkan program untuk anak-anak supaya melatih kepercayaan diri. Nah, itu kita buat kayak tujuannya, temanya, manfaatnya dan juga cara melakukannya. Jadi kita kayak bikin program dan semacam permainan gitu sih untuk anak dalam kelompok. Yang ketiga ada karakter building. Ini 2 SKS juga. Di sini tuh lebih ke diri sih, kayak pengembangan diri, karakter diri kita, terus bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Terus juga kita juga lebih ke merefleksi diri, apa yang sudah kita alamin, apa yang perlu kita gali, apa yang perlu kita kembangin lagi. Pokoknya lebih ke tentang diri kita sih gitu. Terus yang keempat ada psikologi nafsa. Di sini aku juga 2 SKS. Psikologi nafsa ini tuh kayak kaitannya tentang narkoba dan obat-obatan terlarang. Jadi kita di situ kayak mempelajari efek psikologisnya seperti apa, terus pola pemakaiannya seperti apa, faktor etiologinya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan obat-obatan dan narkoba atau narkotika lah kayak gitu. Yang kelima ada metodologi penelitian 2. Jadi di sini yang waktu itu Medpen 1, yang sekarang ini Medpen 2 itu tentang kualitatif atau penelitian kualitatif. Itu kita kayak merancang sebuah penelitian yang sifatnya tuh deskriptif gitu, kayak ada judulnya, latar belakang, sama sih seperti kuantitatif, cuman bedanya ini lebih ke deskriptif dan lebih ke menggali wawancara kayak gitu. Yang keenam ada PD2 atau psikodiagnostika 2, itu observasi. Kalau di tempat aku itu 3 SKS. Jadi itu di dalam PD2 itu kita mempelajari terkait tahapan dalam melakukan sebuah observasi, apa yang perlu disiapin, terus menyusun panduannya, apa yang perlu diperhatiin, apa yang tidak boleh diperhatiin, pokoknya kayak hal-hal yang dengan observasi sih. Jadi dulu itu aku kayak observasi ke sekolahan TK, kita ngelihat itu anak-anak lebih ke, maksudnya lebih ngelihat anak-anak yang kayak anak ini ada bermasalah atau enggak di sekolahnya kayak gitu. Yang ketujuh ada PD3 atau interview. Kalau di tempat aku itu 3 SKS juga. Di sini tuh kita lebih ke latihan untuk menginterview orang gitu, kayak menyusun daftar pertanyaan, tujuannya, terus buat verbatim wawancara, probing, teknik menggali menggunakan teknik STAR kayak gitu sih. Kedelapan ada PD4 atau psikodiagnostik 4 intelijensi. Kalau di tempat aku di sini tuh kita mempelajari tentang alat-alat tes tentang untuk intelijensi, seperti pengadministrasiannya seperti apa, scoringnya kayak gimana, instruksinya kayak gimana, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan alat tes intelijensi. Yang kesembilan atau yang terakhir ini ada manajemen stres. Seperti namanya aja, mengatur stres ya. Di sini tuh kita lebih belajar kayak teknik-teknik relaksasi, mindfulness, desensitilisasi, terus hal-hal yang berhubungan dengan stres dan kerilekan lah. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan itu kita pelajarin. Kita lanjut ke semester 6. Jadi di semester 6 ini aku ada 10 mata kuliah. Yang pertama itu ada kesulitan belajar. Ini sebenarnya mata kuliah pilihan sih. Itu 2 SKS. Dalam kesulitan belajar ini
kita tuh mempelajari hal-hal apa yang bersangkutan dengan masalah belajar, dengan belajar lah, macam-macam masalah belajar, terus hubungan masalah belajar dengan kenakalan, perilaku bermasalah, dengan fobia sekolah, terus biasa kita tuh kayak nganalisis kasus gitu, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan masalah belajar dan kesulitan belajar. Yang kedua ada psikoterapi. Di sini tuh kalau psikoterapi lebih kayak kita tuh lebih ke hubungan terapis dengan klien. Jadi kita mempelajari kayak macam-macam terapi, terus sejarahnya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan terapi gitu. Ketiga ada psikologi konseling, seperti namanya aja konseling. Jadi di sini kita mempelajari hal-hal yang dilakukan dalam konseling. Misalkan apa aja yang perlu disiapin, terus tahapannya, hal-hal yang tidak boleh, pokoknya cara konseling yang baik dan benar. Yang keempat ada bimbingan karir. Di sini 2 SKS. Sebenarnya ini juga mata kuliah pilihan. Di dalam bimbing karir ini kita lebih diarahin sama dosen sih, kayak terkait konseling karir, terus bagaimana cara mencapai karir, mengembangkan potensi, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan mengembangkan potensi diri untuk karir kita ke depannya. Yang kelima ada perilaku sosial menyimpang. Ini juga mata kuliah pilihan, itu 2 SKS di tempat aku. Di sini tuh kita mempelajari kayak mengenali macam-macam perilaku sosial menyimpang di masyarakat itu seperti apa, terus jenis-jenis kenakalan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, pokoknya yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Keenam ada psikologi bermain. Di sini tuh lebih kita melakukan atau membuat alat-alat bermain sih, misalkan permainan untuk melatih anak usia 4 tahun untuk melatih intelektual itu seperti apa. Terus kita kayak membuat setiap permainan tuh apa tujuannya, apa yang diperlukan, pokoknya kayak buat permainan gitu sih untuk mengembangkan menunjang psikologis anak gitu. 7 ada assessment center. Di sini tuh assessment center itu kayak kita kayak lebih ke buat kompetensi teknis, perilaku dari sebuah posisi ya, kayak ini tuh lebih ke industri organisasi sih sebenarnya, kayak lebih menentukan metode untuk mengasesmen mengasesmen pegawai kayak gitu, kayak kita buat kompetensi teknisnya, buat kompetensi perilakunya gitu, menentukan metodenya seperti itu. Yang kedelapan ada psikodiagnostik 5 atau grafis di tempat aku. Di sini tuh kita mempelajari alat tes psikologi, itu kayak gambar pohon, gambar orang, tes warteg, yang kotak-kotak itu kita mempelajari instruksinya, tujuannya, dan hal yang perlu disiapin. 5 ada tes PD6 atau Pauli. Di sini tuh tesnya tuh tes koran ya, jadi kayak biasanya sih diberikan ke pegawai sih, dan di sini kita mempelajari tentang administrasi seperti apa, scoringnya, manfaatnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan tes koran atau tes Pauli itu. Terus yang ke-10 atau terakhir ini ada PD7, itu bakat dan prestasi. Jadi di sini kita mempelajari tes bakat dan prestasi. Di sini kita lebih ke mempelajari administrasinya, jenis-jenisnya apa aja, scoringnya, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke semester 7. Di semester 7 ini yang pertama ada dasar-dasar intervensi kelompok. Di sini kita mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan terapi kelompok, pendekatan kelompoknya, pokoknya mengatasi masalah dalam kelompok, pokoknya lebih ke intervensi kelompok gitu. Terus yang kedua ada modifikasi perilaku. Di sini kita juga mempelajari kayak perilaku yang bisa dirubah, mempelajari perihal masalah tingkah laku sih, kayak karakteristik modifikasi perilaku dan sebagainya berhubungan. 3 ada STS atau seminar topik skripsi. Di sini tuh lebih kita kayak nyicil skripsi kali ya, kayak kita tuh disuruh buat bab 1 sampai bab 3 gitu. Misalkan nanti pun cocok, itu bisa dilanjut ke semester 8 yaitu skripsi doang, karena di tempat aku semester 8 itu cuma skripsi. Jadi STS ini tuh kayak ibarat nyicil untuk skripsi kayak gitu kalau cocok ya. Yang keempat ada PD8 atau psikodiagnostik 8 Rosha, itu nama alat tes ya. Jadi di situ tuh merupakan alat tes psikologi kayak berupa bercak tinta. Jadi itu kita mempelajari administrasinya, terus scoringnya, dan sebagainya. Yang kelima ada PPSDM atau pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini tuh kita lebih kayak ke PIOS ini atau ke industri ya, karena lebih ke konsep-konsep dasar pelatihan. Oke, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pegawai gitu, kayak lebih mempelajari lebih ke pengembangan pelatihannya sih. Dan yang terakhir ada PD9 atau psikodiagnostik 9 TAT, itu tematik perception test.
itu merupakan tes proyeksi. Jadi itu di situ tuh kayak berisi serian gambar. Itu tes psikologi ya. Jadi di situ kita mempelajari terkait administrasi, scoring dan sebagainya. Oke teman-teman, sekian dulu mata kuliah dari semester 5 sampai semester 7. Berarti sudah lengkap ya dari semester 1 sampai semester 4. Itu nanti aku taruh di linknya di description box untuk yang semester 1 sampai semester 4. Nah, gimana teman-teman? Setelah kalian mendengar ini, apakah kalian lebih tertarik untuk masuk psikologi? Apa malah menjadi mundur? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video bedah mata kuliah psikologi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye-bye.